wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Para jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dirahmati Allah. Sungguh tidak ada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan kekuatan sehat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban untuk bersiam di Ramadan tahun ini. Mumpung ketika kita berkumpul di masjid ini, sudah banyak yang berkeluarga, hampir rata-rata berkeluarga, dan ada banyak hadir ibu-ibu juga, serta ada calon-calon kepala keluarga. Maka ada satu tema yang ingin saya ingatkan. Dan tema ini sering kita bahas, tetapi sesungguhnya nasihat itu harus disampaikan secara berulang-ulang. Karena boleh jadi kita bisa terlena, kita bisa lupa, bahkan kita sudah merasa bahwa kita menjadi orang yang paling beriman, padahal di sisi Allah itu belum. Saya sering mengungkapkan di mimbar ini peringatan Allah di surat At-Tahrim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata mengenai ayat ini, yaitu adzibuhum allimuhum. Ajarilah adab dan din atau agama kepada keluarga kalian. Sesungguhnya yang menjadi krisis kita pada hari ini adalah kita kehilangan ilmu adab. Sesungguhnya para salafus soleh dan ulama-ulama terdahulu itu sebelum mempelajari ilmu din, mereka belajar tentang adab. Boleh jadi kalau kita menginginkan ilmu hanya sebatas pengetahuan, itu kita bisa belajar di Mbah Google. Ya. Tapi Google tidak bisa memberikan ilmu adab kepada kita, kepada anak-anak kita. Kita masih ingat, kita diuji oleh Allah dengan kejadian wabah kemarin, yaitu pembelajaran sekolah sampai daring. Ya. Sehingga anak-anak kita, cucu kita itu belajar tanpa bertemu langsung dengan guru. Ya. Dan itu mengalami kerugian yang sangat banyak. Karena kalau kita melihat para sahabat dan ulama terdahulu itu bahkan kalau belajar itu mulazamah kepada ulama. Ya. Jadi belajarnya itu langsung kepada ulama. Bahkan kepada ulama yang memang meriwayatkan hadis-hadis. Tapi sekarang karena kita ini
Sudah jauh dari masa Rasulullah dan para ulama terdahulu, dan kemudian banyak kemudahan yang diberikan oleh teknologi sehingga ngajinya cukup di YouTube. Ya. Apakah salah ngaji di YouTube? Tidak salah. Tetapi keberkahan ilmu dan barokahnya ilmu ketika malaikat menaungi orang-orang yang bermajelis ilmu itu tidak akan didapatkan dengan kita hanya menonton pengajian di YouTube. Jadi perlu hadir langsung ke majelis ilmu. Ya. Sehingga kata Rasul itu orang yang menempuh ilmu didoakan oleh para malaikat. Bahkan hewan-hewan di lautan pun ikut mendoakan kepada para penuntut ilmu. Ya. Dan kalau kita kembali kepada ayat tadi, ya, sesungguhnya persoalan din ini, persoalan agama ini adalah menyangkut hidup dan mati. Ya. Kalau kita gagal sebagai orang tua, terutama ayah, itu tidak bisa diulang kembali. Ya. Kalau masa anak-anak kita, ya, masa kecil mereka, masa remaja, kemudian beranjak dewasa, kok ternyata kita luput memahamkan din kepada mereka, itu tidak bisa diulang. Bukankah mengajarkan mereka ketika dewasa itu lebih sulit daripada mengajarkan ketika mereka masih anak-anak? Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ajari anak-anak kalian itu untuk sholat ketika usia menginjak 7 tahun. Bahkan membiasakan diri adab-adab tentang Islam sebelum itu. Bahkan anak-anak PAUD, anak-anak TK hari ini itu sudah banyak hafal doa-doa hari-harian. Bahkan orang tuanya kalah. Ya. Jadi bagaimana seorang ayah mengajarkan ilmu kepada mereka kalau ayahnya sendiri kalah? Ya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya nanti rumah tangga kita itu kita berharap bukan hanya rumah tangga yang selesai di dunia. Ya. Jadi selesai ketika kita meninggal, selesai sudah rumah tangga itu. Tidak. Ada pertanggungjawaban yang nanti akan dihisap oleh Allah. Ya. Kepada siapa? Kepada orang tuanya pertama. Ya. Siapa yang awal? Ayahnya. Yang kedua, ibunya. Ketika anak kita nanti dihisap, hisap yang paling awal terutama mengenai sholat, kok ternyata anak laki-laki kita itu jarang ke masjid sholatnya. Ya. Bahkan dikarenakan bapaknya sendiri jarang ke masjid. Oh, kalau ke masjid nanti nunggu usianya 60 tahun kalau pensiun. Ya. Iya, kalau usianya 60 tahun. Kalau usianya 44, seperti saya, kemudian diuji oleh Allah, kena penyakit macam-macam. Ya. Apa bisa kita janjikan usia kita bisa 60 tahun? Tidak. Atau ketika anak perempuan kita dihisap, kenapa kalian dulu tidak berhijab? Tidak menutup aurat? Kenapa aurat kalian diumbar? Kenapa kalian kemudian berhubungan selain mahram di luar pernikahan? Jawaban anak kita nanti, saya tidak diajari oleh orang tua kita. Apa jawaban kita nanti di hadapan Allah? Dan tidak bisa kembali itu diulang, ya, karena sudah selesai urusan dunia, selesai urusan amal, tinggal kita dihisap nanti. Ya. Mumpung hari ini kita belum masuk ke liang lahat, ya.
kita belum ke alam barzah. Jadi masih bisa diulang. Maksudnya diulang itu, oh iya saya teringat nasihat dari ustadz-ustadz yang ada di Kiai Haji Ahmad Dahlan menerangkan tentang surat At-Tahrim. Makanya bukan hanya Ramadan, nanti saya akan menjaga sholat 5 waktu di masjid. Betapa indah kalau masjid-masjid kita itu yang besar-besar, yang sudah indah-indah dihiasi, ada AC-nya, ada macam-macamnya, kemudian jamaahnya penuh. Ya. Sungguh indah pemandangan ketika kaum muslimin itu giat melaksanakan perintah Allah untuk menjemput kemenangan dan kebahagiaan. Karena urusan kemenangan dan kebahagiaan itu bukan urusan materi saja. Jadi nasihat saya pada saya pribadi tentunya, dan saya sudah mengamalkannya, dan saya keras kalau persoalan-persoalan din kepada anak saya, terutama anak laki-laki, terutama anak-anak perempuan, ketika mereka sudah dewasa, apa kewajiban yang perlu mereka terapkan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, semoga saya terjauhkan dari orang-orang yang pandai menyuruh tapi tidak beramal. Karena sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang pandai bernasihat tapi tidak mengamalkan kepada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya kita memohon kepada Allah, sungguh kehidupan ini bukan kehidupan yang main-main, kehidupan ini serius. Dan dari keseriusan itu semoga tarbiyah kita di bulan Ramadan ini bisa lanjut kepada bulan-bulan berikutnya. Sehingga kita bisa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.